Pemirsa, di balik nama, sesaat lagi akan ada legenda di balik penamaan Kelurahan Rowosari yang terkenal akan pesona Brown Canyon-nya yang indah. Jangan kemana-mana. Pemirsa, di balik nama, 1 tahun terakhir ini nama Kelurahan Rowosari menjadi sangat populer bagi kebanyakan warga Semarang. Khususnya yang tinggal di kawasan Kecamatan Tembalang dan sekitarnya. Karena di kelurahan yang berbatasan dengan Kecamatan Ungaran dan Kecamatan Meranggen ini, terdapat tebing-tebing pasir cantik yang menjadi alternatif tempat wisata baru bagi para pecinta fotografi maupun yang sekedar hobi foto selfie. Dikenal dengan julukan Brown Canyon-nya kota Semarang, kawasan yang menurut warga Semarang tak kalah cantiknya dengan Grand Canyon di Amerika maupun Green Canyon di Pangandaran ini sebenarnya merupakan bekas kawasan proyek galian C. Sebelum berbentuk deretan tebing, kawasan ini merupakan bukit pertambangan pasir dengan potensi materialnya yang mengalami pengerukan terus-menerus selama sekitar 10 tahun lebih. Tebing-tebing ini muncul karena tidak semua bukit dapat menjadi area proyek galian. Sehingga di perbatasan area tersebut terbentuklah tebing-tebing unik secantik ini. Saat proyek penambangan masih beroperasi, para warga Rowosari sering menyaksikan ribuan mobil truk berlalu lalang mengangkut beragam material. Menurut mereka, keadaan tersebut semakin memperparah kerusakan jalan besar di kawasan tersebut. Proyek pun akhirnya dihentikan oleh pemerintah kota Semarang sejak sekitar 4 bulan silam. Namun hingga saat ini, kerusakan jalan besar tersebut tampak belum diperbaiki secara menyeluruh. Menurut salah seorang sesepuh setempat, penundaan perbaikan jalan tersebut hingga kini diduga merupakan dampak dari persengketaan birokrasi batasan kepemilikan wilayah jalan antara pemerintah kota Semarang dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun sejak April 1976 silam, Kelurahan Rowosari sudah masuk dalam wilayah kota Madya Semarang, sebagian besar masyarakat di kelurahan ini masih enggan menganggap dirinya sebagai bagian dari masyarakat kota. Kenapa ya alasannya? Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, ternyata kawasan ini punya legenda juga loh di balik namanya. Ada yang tahu ceritanya nggak ya? Kenapa sih kawasan ini bernama Rowosari? Kurang tahu. Nggak tahu. Kurang tahu mas, tapi mungkin kalau dari namanya sendiri Rowosari, mungkin dari rawa-rawa ya, mungkin dulunya ya, makanya dinamain Rowosari. Untuk tahu legenda selengkapnya, yuk kita simak cerita dari Pak Suroso, salah seorang sesepuh setempat yang juga merupakan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan atau LPMK tingkat Kelurahan Rowosari. Menurut cerita kuno yang kok dijenengi Rowosari itu karena di sektor selatan itu ada rowonya. Rowo itu ya kayak danau kecil gitu. Itu banyak mengeluarkan air, mata air besar, itu jenenge Rowo. Lah sarinya itu setelah menurut cerita itu untuk kene genda di perdesaan yang makmur, Rowo itu harus ditutup biar tidak
keluar airnya. Nah, keluar air ya biar cukup hanya untuk tani, tidak besar. Nah, itu katanya ditutup pakai gong. Nah, ditutup pakai itu dengan sesaji bermacam-macam, ditutup sesaji tertutup tanah, itu berhasil. Mula sampai sekarang sing ada persawahan baik yaitu di tempat yang dulu rawa itu. Nah, dikatakan Sari karena itu satu-satunya wilayah sing pertanian baik. Nah pemirsa, ternyata menurut legenda turun-temurun, nama Rawasari berasal dari dua kata, Rowo yang artinya rawa-rawa dan Sari yang artinya istimewa. Karena sekitar beberapa ratus tahun silam terdapat rawa besar yang sengaja ditutup sebelum aliran mata airnya yang sangat deras berubah menjadi bencana. Tidak diketahui secara pasti siapakah yang menciptakan nama tersebut, namun warga percaya hamparan sawah luas di wilayah RW 4 Kelurahan Rawasari ini merupakan tempat di mana rawa tua tersebut dulu berada. Warga juga percaya kawasan RW 4 adalah kehidupan pertama yang ada di kawasan ini. Masih menurut legenda yang dituturkan Pak Suroso, kawasan sawah tempat di mana rawa tersebut dulu berada sempat menjadi hamparan persawahan yang sangat subur. Sebelum menjadi sawah tada hujan yang gersang saat musim kemarau tiba, seperti sekarang ini. Kelurahan yang terdiri dari 9 RW dan 43 RT ini terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Rawasari Sektor Utara dan Rawasari Sektor Selatan, dengan penduduk yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, buruh, dan wira swasta. Kelurahan yang baru merasakan pembangunan infrastruktur sekitar tahun 90-an silam ini terdiri dari masyarakat yang keseluruhannya beragama Islam. Menurut Pak Suroso, hampir seluruh warga Rawasari masih memiliki pola pikir yang ortodoks atau berpegang teguh pada nilai-nilai dan ajaran yang diwarisi leluhur mereka, yaitu ajaran agama Islam. Beberapa tradisi daerah yang dulu sempat masuk ke lingkungan masyarakat seperti sedekah desa, tanggap wayang, dan kesenian jaran kepang sudah sejak lama ditiadakan oleh warga karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Setelah ini, di balik nama masih punya informasi menarik seputar nama unik dari kuliner tape goreng, sekaligus berbagi resep bola-bola tape isi coklat. Tetap bersama kami ya!